semua Sobat PSE dimanapun Anda berada. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua, saudari-saudari sekalian. Hari ini semua dalam keadaan sehat ya, semoga ya. Dan hari ini saya nggak sendiri, tapi saya bersama dengan dua narasumber ganteng dan cantik hari ini. Shalom. Shalom. Sehat gimana kabarnya? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai solidaritas dan subsidiaritas. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, Pak Yanto dan Bu Wiwik, kira-kira boleh nih diperkenalkan singkat ya, nama, alamat, golongan darah, enggak ya, nomor sepatu ya. Boleh aja nama dan kesibukannya apa nih saat ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya semua teman-teman pemirsa yang setia sama PSE KAJ gitu ya. Saya Yanto Wibisono. Kalau di gereja mungkin di KAJ mungkin orang-orang kenalnya sebagai Yanto Asak gitu ya. Nah, saya hari ini datang sama istri saya Bu Wiwi. Kami umat dari Paroki Alam Sutra. Kami juga ditemani oleh 2 orang putri, sudah lulus kuliah, dan kami hidup happy dengan mereka berempat ya. Dan sehari-hari saya bekerja di sebuah perusahaan lah ya, sebagai bagian dari manajemen, dan aktivitas di gereja berjalan terus sejak sejak muda lah ya, jalan terus gitu ya sampai sekarang. Jadi itulah perkenalan singkat. Ya. Oke, Pak Yanto boleh nih dijelaskan, sepertinya sekarang juga seseorang nih di keuskupan. Kalau kami berdua memang memulai gerakan ASAK itu dari tahun 2007 ya. 2007 itu persis di HUT 200 tahun Keuskupan Agung Jakarta. Oh, oke. Nah, tahun ini kan Keuskupan Agung Jakarta 217 tahun. Yes. Lagi rame-rame tuh ya. Nah, ASAK juga 17 tahun. Sweet 17 ya. Sweet 17. Ya, jadi saya juga bergabung di Komisi PSE KAJ sejak 2011 sampai 2021. Dan sejak 2022 sampai sekarang bergabung di LDD KAJ, Lembaga Daya Dharma. Ya. Juga bidang pelayanan sosial, subsidiaritas dan solidaritas juga, tapi banyak umat belum kenal. Dan saya bergabung sebagai ketua yayasan LDD KAJ. Oke. Itu kurang lebih singkatnya lah ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yanto. Kita beralih yang cantik sebelah kirinya Bu Wiwik. Apa kabar Bu? Baik. Sehat ya? Puji Tuhan. Boleh nih kita kenal-kenalan sama Bu Wiwik. Ya, nama saya lengkapnya Wiwik Kriswianti. Ya, biasa dipanggil Wiwik saja. Saya ya bersama Yanto tahun 2007 membangun ASAK ya sampai sekarang. Kebetulan kalau di ASAK saya lebih banyak mengurusi bidang administrasi dan sistem. Jadi lebih banyak waktu saya di situ. Kemudian selain itu ya ada kegiatan-kegiatan lain lah di daerah-daerah ya, salah satunya mungkin di Kuskupan Agats Asmat Papua. Jauh sekali ya. Lumayan susah diakses ya. Kebetulan saya pernah ke sana, kemudian ya akhirnya singkat ceritanya saya punya program lah membantu keuskupan di bidang pendidikan. Program apa itu Bu kalau boleh tahu? Kita sebutnya Ayo Mengajar. Ayo Mengajar. Ya, berhubungan dengan guru gitu. Oke. Kalau ASAK berhubungan dengan anak-anaknya, murid-muridnya ya. Kalau di sana yang dibutuhkan tuh guru. Guru-gurunya. Ke sana lah arahnya gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu Wiwik, Pak Yanto. Baik, saudara-saudari terkasih. Tingkat ketimpangan sosial di Indonesia termasuk Jakarta ini relatif tinggi ya. Dan hal ini tuh bisa disebabkan oleh banyak hal, karena demografi, karena kondisi pendidikan yang tidak merata,
kurangnya lapangan pekerjaan, dan juga perbedaan status sosial di masyarakat. Dan ini mengakibatkan banyak kaum KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel di sekitar kita tidak mendapatkan banyak perhatian. Nah, menanggapi situasi ini, maka Keuskupan Agung Jakarta memilih tema APP tahun 2024 memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, tema ini merujuk pada tema sentral Ardas KAJ 2024, yaitu solidaritas dan subsidiaritas, ya. Nah, jika tahun yang kemarin 2022 itu adalah penghormatan martabat manusia, masih ingat ya, yang menjadi dasar, ya. Tahun 2023 adalah kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan, dan tahun ini maka adalah cara bertindak. Oke. Solidaritas adalah tanggapan moral terhadap realitas bahwa manusia adalah makhluk yang saling bergantung satu sama lain, sehingga semestinya bukan hanya mengedepankan kepentingan individu saja, ya, melainkan kita juga mengedepankan tanggung jawab, ya, terhadap semua orang, sesama kita. Nah, sejalan dengan semangat ini, subsidiaritas adalah upaya menolong atau memberdayakan kelompok yang lebih kecil agar dapat menjadi kuat, mandiri, berdaya, dan juga dewasa. Dan kita sebagai umat beriman mempunyai tanggung jawab untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan berkeprimanusiaan demi kesejahteraan bersama. Maka hari ini kita mau ajak ngobrol-ngobrol Pak Yanto dan Bu Wiwik, gimana sih kita bisa mempraktekkan langsung nih solidaritas dan subsidiaritas dalam hidup mereka dan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita tanya-tanya ya ke mereka. Baik, Pak Yanto dan Bu Wiwik, saya kepo nih, penasaran. Apa yang Pak Yanto dan Bu Wiwik lakukan dalam mewujudkan solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan Anda sehari-hari? Boleh dari Pak Yanto dulu. Ya, sebenarnya solidaritas dan subsidiaritas itu bisa dilakukan oleh siapa saja, Ya. di mana saja dan kapan saja sebenarnya. Tidak perlu orang itu sudah berkecukupan baru membantu orang, gitu ya. Orang yang terbatas pun bisa membantu siapapun, gitu ya. Nah, kalau kami berdua memang kebetulan, ya kami bersyukurlah bahwa kami terlahir ternyata juga bisa cukup peka terhadap situasi, gitu ya. Kami waktu muda tentunya juga masih biasa-biasa saja, tetapi kata kuncinya adalah peka. Nah, karena kami peka, maka kami juga merespon. Nah, jadi dari sejak muda kami sudah bersama beberapa teman juga ya, mungkin bersama Wiwi dulu masih pacar gitu ya, merespon kepekaan terhadap sekitar kita, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu kami sudah mulai sejak muda membantu orang-orang yang membutuhkan, dan rupanya ini berlanjut sampai hari ini pun masih berlanjut. Dan tentunya dalam keseharian kami, gerakan ASAK, seperti tadi aktivitas di LDD, di Papua, dan ada di beberapa tempat lain. Ini malah Wiwi udah mau menjadwalkan ke Mentawai bulan depan. Oh, Mentawai. Padahal baru baru sehat dari penyakit kanker ya, 1 tahun. Jadi itu sih keseharian kita bergelut dengan solidaritas dan subsidiaritas. Yes. Jadi bisa kapan saja, di mana saja, di usia berapa saja, dalam situasi apa saja, sepanjang kita peka. Kesempatan untuk itu selalu ada. Yes, setuju. Bu Wiwik mau tambahkan? Ya, mungkin saya menambahkan kepekaan itu dari mana gitu ya, bisa jadi dapat gitu ya. Umumnya mungkin kalau yang sudah berkecukupan atau jarang bergaul dengan yang di bawah, itu mungkin agak lebih sulit gitu ya, karena biasanya
eh, itu bisa didapat dari perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang KLMTD gitu ya. Ya. Akan lebih cepat itu hati kita Tergeraknya, tergerak, gitu ya. Tapi sekarang juga tidak menutup kemungkinan juga sih, karena ada medsos ya. Iya. Ada di medsos sekarang banyak yang ada ditampilkan kan video-video yang bisa menjangkau orang-orang yang dijauh gitu ya, yang kesulitan gitu. Jadi sebenarnya dari situ menurut saya kepekaannya bisa dibangun gitu. Kemudian setelah kepekaan itu kita dapat, biasanya kedepannya menjadi seperti kebiasaan, menjadi seperti terlatih gitu ya, kebiasaan. Menurut saya begitu. Oke. Kepekaan dilatih lalu menjadi kebiasaan di mana saja, kapan saja, umur berapa saja ya Pak, Bu ya. Situasi apapun. Situasi apapun tidak ada halangan untuk mewujudkan solidaritas dan subsidiaritas. Nah, apa rintangan terbesar nih? Tadi banyak sekali ya karya-karya yang mungkin Pak Yanto dan Bu Wiwik juga sedang jalankan. Kira-kira ada nggak rintangan terbesar dalam menjalankan karya itu atau mungkin mengaplikasikan kepekaannya itu? Kalau rintangan kan pasti ada aja ya. Ya. Saya mungkin kalau rintangan di dalam organisasi atau administrasi tadi atau apapun itu pasti selalu ada, naik turun. Tapi kalau dari pengalaman kami berdua selama kalau di ASAK ini 17 tahun ditambah yang lain-lainnya mungkin sudah lebih dari 20 tahun gitu ya. Tentunya rintangan terbesar adalah balik ke diri kita sendiri. Nomor satu adalah kita melakukan ini untuk apa? Kita melakukan ini untuk, kalau kita ke gereja kan Romo semua bilang semua lakukan untuk Tuhan ya. Tapi kita harus tanya dulu sama diri kita sendiri. Kita lakukan ini semua untuk apa? Benar untuk Tuhan atau untuk kita sendiri? Jangan-jangan Motivasinya gitu ya Pak ya. Kita mau ini besar, mau ini puas, mau ini itu, mau tampil. Nah, itu menurut saya tantangan terbesar dari diri sendiri. Sebab kalau kita mau melakukan ini untuk Tuhan, 17 tahun nggak ada apa-apanya, tidak akan merasa capek. 20-30 tahun nggak akan merasa capek. Tapi kalau lakukan untuk diri sendiri, pasti tidak akan panjang. Jadi menurut saya itu hal-hal yang kami alami, kami bukan tidak mengalami itu. Kan ASAK ini kebetulan di era-era beberapa tahun setelah berdiri, itu Keuskupan Agung Jakarta kan benar-benar mengkampen gerakan berbagi, berbela rasa. Kalau Sharon dan Sobat PSE ingat dulu ya ada lagu Mari Berbagi ya, dan sebagainya. Nah, ASAK tumbuh subur di sana. Tentunya kami terpontang-panting juga. Lalu ada waktunya kita harus juga jeda merenung. Ini kok bisa begini? Terus kita dipanggil ke sana ke sini gitu ya. Jadi panggilan, orang mulai mengenal. Nah, di situ tantangan terbesar. Ya, kalau memang kita merasa semua untuk diri sendiri, maka mungkin ASAK tidak akan tumbuh. Tapi karena kita menempatkan diri, kita hanya kerja, dan kerja, semua ini Tuhan yang mau, ya kalau istilahnya para Romo ya gerakan Roh Kudus, ya kita tinggal kerja jalan, maka dia tumbuh. So tantangan terbesar balik pada diri sendiri kalau menurut saya. Oke, motivasi diri sendirinya ya. Betul. Emang musuh terbesar tuh diri sendiri. Bu Wiwik sama diri sendiri nih atau ada tantangan lain nih Bu Wiwik? Saya menambahkan ya mungkin tantangan terbesar juga biasanya ya dari sendiri, karena kita turun mungkin semangat turun gitu ya. Nah, dalam hal itu menurut saya yang paling besar faktor yang ini adalah misalnya kebetulan saya berdua dengan suami gitu ya. Jadi ketika salah satu sedang turun, ada yang membackup gitu ya. Support system ya sejati. Ya. Baterainya di-charge lagi. Dan itu bukan cuma sama suami sebenarnya, sama rekan-rekan kita semua, tim yang lain gitu ya. Jadi
saling mendukung gitu ya. Kalau ada yang lagi down ya yang lain yang muncul gitu. Oke. Komunitas lah. Komunitas. Dan kebetulan di ASAK ini kita berkomunitas sangat baik ya. Iya. Dengan ASAK-ASAK seluruh paroki di KAJ. Oke, luar biasa. Boleh dong Bapak Ibu share satu pengalaman yang menjadi highlight dalam menjalankan karya tersebut. Boleh nih di ASAK atau dimanapun. Iya, kalau di ASAK itu sekaligus nyambung Wiwi tadi. ASAK itu kan sekarang sudah pengurusnya di KAJ itu sudah sekitar 700-800. Oh. Karena setiap paroki ada sekitar 10-15 orang. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Seperti tadi kan, 700-800 orang itu motivasi pribadinya apa balik lagi. Kedua juga organisasi juga pasti ada aturan tata kelola ini itu. Kadang-kadang ada gesekan. Tetapi kami bersyukur ya, 2021 pada saat kami memutuskan mundur dari ASAK, kan kalau ceritanya orang-orang bilang sebagai founder. Nah, kami selalu bilang tidak boleh satu karya itu tergantung sama orang. Iya. Maka karya ASAK ini memang adalah karya Gereja Keuskupan Agung Jakarta, gitu ya, bukan karyanya Wiwi dan Yanto. Maka ujian berikutnya tadi adalah kami mundur, digantikan oleh Pak Bona Edi dan Bu Heni ya, Pak Sutri juga kita cari. Nah, waktu itu hari kami mengajak Pak Bona Edi dan Bu Heni sama dengan Wiwi berjumpa dengan Bapak Uskup Kardinal. Kami sampaikan, Bapak Uskup kami pamit, ini penggantinya dan sebagainya. Ngobrol cukup lama waktu itu hari waktu COVID ya. Salah satu yang beliau highlight adalah saya ini asalkan pengurusnya banyak. Saya lihat tidak pernah dengar ada rame-rame gitu ya. Maksudnya ada di kepengurusan yang rame-rame. Nah, setelah beliau beri statement itu pulang kita pikir, oh iya, ternyata ada sesuatu di situ. Nah, buat kami yang kami impress mau sharing di acara yang baik ini tentunya adalah selain tadi motivasi bukan dari diri sendiri, bahwa ternyata sadar atau tidak sadar di ASAK itu menjadi sebuah komunitas yang berpegang pada satu nilai-nilai. Kita sebutnya ASAK values, nilai-nilai ASAK. Rupanya itu menjadi salah satu pengikat yang kuat daripada pengurus ini. 700-800 termasuk anak-anaknya. Anak-anaknya sekarang yang aktif 7.000. Alumninya saya rasa sekitar 8.000-9.000 ya. Luar biasa. Dari 7.000 yang aktif, yang kuliah itu sekitar 1.300-1.400 sekarang. Nah, balik ke nilai-nilai ASAK values tadi ya, itu bukan kami yang desain. Saya mau sharing bahwa di dalam perjalanan ASAK ini pasti naik turun. Cuman saya mau bilang bahwa begitu kita terima kesulitan, ya Tuhan tuh kirim jawabannya lewat apapun. Benar-benar kita nggak tahu. Nah, ASAK values ini juga muncul sendiri. Tidak pernah dari awal kita tulis ASAK visinya apa, misinya apa, enggak. Buku pedoman ASAK ini baru terbit di 2018 setelah ASAK berusia 11 tahun ya, 2018-2019. Jadi dulu mengalir, yaitu kata kuncinya tadi ya, Roh Kudus mengawal. Nah, balik ke pertanyaan Sharon tadi, apa yang mungkin berkesan gitu ya. Salah satu dari 4 ASAK values yang hari ini selalu kita perkenalkan kepada pengurus-pengurus baru adalah nilai yang kedua, yaitu katekese yang hidup. Nah, katekese yang hidup itu saya menjabarkan bahwa kita ini mungkin tidak sering punya kesempatan atau mau atau terbiasa membaca kitab suci dan sebagainya. Tetapi di ASAK ini, di dalam kegiatan sehari-hari kalau kita bergelut dengan hati, kita melihat apa yang tertulis di kitab suci itu dalam perjumpaan kita sehari-hari melalui anak ASAK, keluarganya, para pengurus dan sebagainya.
kami melakukan kunjungan-kunjungan, kami sebut survei Iya. ke calon anak-anak ASAK, ya. Survei ini, aduh, itu luar biasa lah, pasti akan menyentuh hati kita paling dalam. Iya. Beberapa pengurus itu bisa sampai nangis, ya, dan sebagainya. Nah, kita bilang katekesi yang hidup. Kalau untuk anak dan keluarga ASAK, mungkin mereka menerima bantuan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Iya. Lalu mereka juga lihat, kok ada orang mau bantu urus. Mereka lihat, oh oke. Jadi kalau mereka baca ayat kitab suci ada. Tapi sebaliknya nih, para pengurus, para penyantun, para donatur, mereka juga bisa mendapatkan sebuah kesaksian yang hidup. Iya. Pada waktu kita kunjungin, kita pernah datang ke satu rumah yang paling sulit, yang menurut kita waktu itu hari adalah ke salah satu umat yang kontrakannya paling 3 kali 4 lah, mungkin separuh dari ruangan ini. Tidak ada kamar mandi di dalam, tidak ada MCK, gitu ya, dindingnya kaleng. Iya. Dan itu umat kita. Kita lihat umat itu datang ke gereja, rutin, rajin, mungkin lebih rajin dari kita. Mungkin ikut aktivitas ini dan itu. Kita baru berjumpa juga beberapa bulan lalu dengan seorang ibu single parent, ya, anaknya autis dan sebagainya, sangat sulit, ya, tapi masih ikut kur, benar-benar sangat sulit, ya. Keluarga itu juga dibantu ASAK. Bukankah itu sesuatu yang mahal harganya untuk kita jumpai? Iya, betul. Kalau kita mau terbuka, maka bukan cuma nangis, tapi kita tersentuh. Iya. Betapa orang-orang yang hidupnya sesulit itu masih tetap imannya segitu tingginya. Iya. Ya. Nah, itu yang kita bilang katekese yang hidup. Luar biasa loh, Sharon dan teman-teman Sobat PSE. Kalau teman-teman lihat, banyak mungkin sudah di sosmed kesaksian-kesaksian ini. Dulu pernah diterbitkan buku, Coba dilihatin ada mukanya. ada buku pernah diterbitkan, saya lupa tahun berapa, judulnya Dia Hadir, ya. Dia ini adalah Tuhan. Ini adalah seperti buku-buku chicken soup gitu ya, kisah singkat, tapi ada 45 tulisan merasakan kehadiran Tuhan di dalam pergumulan mereka di ASAK. Bukan hanya sebagai anak santun, bukan hanya sebagai orang tuanya, bukan sebagai pengurus, bukan sebagai penyantun dan sebagainya gitu ya. Jadi itu luar biasa, luar biasa. Saya kebetulan buka ya, Iya, boleh. satu kutipan, tidak disiapkan, tapi pas buka ini ada satu tulisan yang menarik dari Ibu Lucia Katarina Kadarila. Beliau adalah ketua ASAK periode pertama paroki Ciputat Nikodemus. Salah satu tulisan singkatnya adalah, program ASAK merupakan sarana untuk berbela rasa dan berbagi, membantu anak-anak mencapai cita-cita. Berbagi tidak membuat kita miskin, namun membuat kita semakin kaya dalam iman. Jadi Sharon dan Sobat PSE, pengalaman kita yang luar biasa dengan keluarga besar ASAK ini, itu menjadi power bank yang besar sekali buat kita, apalagi kalau kita lagi di bawah. Ini luar biasa sekali, luar biasa. Oke, luar biasa loh. Ini bukunya saya boleh pinjam ya? Oh, silakan. Ini yang tadi Pak Yanto ceritain, buku Dia Hadir, Dia Itu Tuhan, ya, yang berisi banyak sekali kisah-kisah, ada 45 kisah kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga besar ASAK. Banyak sekali yang berkontribusi di sini cerita-ceritanya ya. Mulai dari anak-anaknya, mulai dari orang tuanya, donatur, pengurus, ya, mereka semua bersaksi kehadiran Tuhan dan bagaimana mereka hidupnya berubah, gitu ya. Tadi ya, kalau teman-teman dengar bahwa berbagi, salah satu dari kutipan Ibu Lydia ya. Ibu Lucia. Oh, Bu Lucia, maaf. Nah, Ibu Lucia mengatakan berbagi tidak membuat kita miskin, tapi justru membuat kita kaya dalam iman. Luar biasa. Nah, bisa dapat di mana nih bukunya, Pak? Bukunya kalangan sendiri. Ini kayaknya 2015 atau 2016, saya lupa. Saya sudah mau jualan aja. Oke, Jadi luar sebenarnya biasa. sudah cerita sih sudah ratusan lah.
tapi Iya, ini betul. versi lama. Pengurus sudah mau, aduh ayo bikin lagi ya, hadir yang kedua. Kayaknya sekarang udah 4.500 kisah soalnya ya, nggak cuma 45. Ini Nanti luar kita biasa. minta timnya Pak Riko untuk mengemas chicken soup versi Asak. Oke. Luar biasa. Ini sangat-sangat powerful karena saya juga percaya sebuah kesaksian bisa menggerakkan lebih gitu ya. Betul, Banyak orang, banyak mereka yang punya kepekaan itu tadi. betul. Gitu. Oke. Asak ini bisa tumbuh nomor satu Bapak Uskup juga ini dari umat, ya kan? Gerakan dari umat bisa bertumbuh dan berkembang, gitu ya. Jadi saya lihat Bapak Uskup itu ada gerakan dari umat baik didukung, Iya. ya. Jadi tidak melulu top down, bottom up. Tapi saya mau kasih tahu, rugi, dan rugi, 3 kali ruginya. Sebenarnya dari usia muda, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk juga punya keluarga yang baik dengan waktu dan kualitas yang baik, ya kan? Juga punya me time yang cukup baik, tapi ditawarkan lagi kedalaman iman, katekese yang hidup, pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan lewat kehidupan bergereja, lewat kehidupan sosial, aktivitas sosial, karena hari ini temanya subsidiaritas dan solidaritas, itu kalian tidak bisa balik, hilang, Iya. sayang, rugi, karena waktu jalan terus. Maka kalau hati itu sudah terbuka, mata, kuping, semua panca indera kita terbuka, peka, kata kunci yang Bapak Uskup bilang, peka. Dan jangan pernah membatasi diri.